Assalamualaikum semuanya, kenalin aku Ashifa, praktisi psikologi dari Konselor ID. Aku mau nanya, pernah gak sih kamu ngerasa burnout sama semua permasalahan kamu, terus kamu udah berusaha healing itu, bahkan kamu sampai curhat ke temen, tapi rasanya kok gak kunjung selesai ya burnoutnya? Pernah gak sih terlintas di benak kamu untuk nyapa nih alam-alam di sekitar kamu, tepat ketika diri kamu lagi bener-bener ada di fase burnout? Apa hubungannya burnout sama menyapa lingkungan? Oke, sini merapat biar aku jelasin. Burnout itu istilah psikologinya kan stres kronis ya. Nah, stres kronis itu adalah momen di mana fisik, mental, bahkan emosional kamu lagi ada di titik paling rendah. Karena tekanan nih ada di mana-mana dan gak kunjung selesai. Nah, sebenarnya di fase burnout ini terkadang kita tuh nggak mempan loh kalau cuma curhat ke temen, main ke mall, atau melakukan hobi sekedar gitu ya di rumah. Tapi sebenarnya harus ada nih sesuatu yang dirilis dulu. Oke, di sini aku punya gelas. Ibarat gelas ini adalah diri kamu dan air keruh di dalamnya adalah energi negatif atau emosi negatif kamu. Sebanyak apapun aku ngisi air mineral ini ke dalam gelas ini, pasti nanti bakalan nyampur dan tetap bakalan kotor kan airnya. Nah, gimana caranya supaya air mineral ini yang aku masukin ke gelas ini bisa full jernih? Pertama-tama adalah kita harus buang dulu. Ya, aku lagi buang. Kita harus buang dulu semua isinya. Kita harus buang dulu nih semua isinya. Kita harus kosongin. Kemudian kita harus bersihin sampai bener-bener isi gelasnya tuh bersih. Nah, ini ibaratkan adalah diri kamu dengan energi negatif yang harus dibuang dulu untuk pada akhirnya kita isi dengan air jernih ini. Ini adalah energi positif. Kita isi diri kamu dengan seluruh energi positif. Maka ketika air keruh atau energi negatif di dalam diri kamu udah dibuang, otomatis kamu ketika ngisi sama energi positif atau ngisi sama si air mineral ini akan jernih. Intinya, kalau kamu mau mengisi diri kamu sama hal yang lebih positif atau energi positif seutuhnya, kamu harus bisa nguras atau ngeluarin dulu energi negatif atau emosi negatif di dalam diri kamu, sehingga nanti diri kamu bisa lebih positif seutuhnya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ada lagi nih cara efektif buat rilis energi negatif, yaitu dengan berinteraksi dengan alam sekitar, ataupun kita bisa sebut itu grounding. Di alam, kita bakal banyak nemuin tumbuhan dan tanaman kayak gini. FYI, semua makhluk hidup di dunia ini punya energinya masing-masing, termasuk tumbuhan dan tanaman. Tapi tumbuhan atau tanaman bersifat netral, sehingga mereka mampu menyerap energi negatif dari dalam tubuh kita dan menetralkan energi di tubuh kita. Sehingga kita bakal mampu lebih menyerap energi positif di lingkungan kita. Makanya ada istilah grounding. Jadi grounding itu adalah kondisi di mana semua permukaan indera kita, contohnya telapak tangan dan telapak kaki, itu langsung bersentuhan dengan alam sekitar tanpa alas. Fungsinya apa? Fungsinya setelah kita berada di dekat mereka, energi negatif kita dinetralkan, kemudian kita akan bersentuhan langsung, misalkan kayak telapak kaki ke tanah tanpa alas atau telapak tangan menyentuh pohon atau tanaman. Nah, di situ adalah proses di mana setelah kita merilis energi negatif kita akan menyerap energi positif dari mereka. Seperti itu kurang lebih. Nah, kemudian kayak suara angin, suara gesekan ranting, suara gesekan rumput. Nah, hal-hal kayak gini tuh namanya adalah pink noise. Jadi pink noise itu adalah salah satu jenis frekuensi suara yang bikin otak kita atau saraf di diri kita itu lebih rileks. Nah, secara nggak langsung pink noise ini bisa ngebantu tubuh kita untuk menyerap energi positif lebih banyak. Makanya kita secara nggak langsung bisa lebih rileks nih kalau ada di alam. Disinilah kenapa orang-orang sering bilang kalau healing di alam itu punya impact yang cukup besar loh dalam nurunin tingkat burnout atau stres. Oh iya, satu hal lagi yang paling penting dari semuanya, semua tanaman di alam ini mereka berzikir kepada Sang Pencipta. Jadi walaupun sebenarnya kita nggak dengar, secara nggak langsung frekuensi zikir mereka ini itu tuh diserap loh sama tubuh kita. Nah, kalau misal nih kita ada di alam dalam kondisi yang utuh dan connect sepenuhnya dengan alam, kita pasti bisa loh
ngerasain energi yang sangat besar itu, ngerasain energi sang pencipta itu. Nah, kalau kita bisa connect sama energi yang besar itu, aku jamin deh, insya Allah perasaan kita juga akan lebih tenang untuk saat itu dan kedepannya. So, ayo healing dan menjadi lebih dekat dengan alam untuk mental yang lebih sehat. Thank you.